Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya investor-investor kakap itu bisa dapat imbal hasil 2 digit, sementara tabungan kita di bank rasanya gitu-gitu aja? Nah, salah satu jawabannya mungkin ada di konsep yang mau kita bedah hari ini, private credit. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, mari kita mulai dengan masalah yang mungkin kita semua rasakan. Coba deh lihat grafik ini. Di paling kiri, itu bunga deposito. Kecil banget kan? Di tengah ada inflasi yang diam-diam pelan-pelan ngegrogotin nilai uang kita. Terus, lihat bar yang paling kanan, yang paling tinggi itu? Nah, itulah janji dari private credit. Kesenjangan inilah yang bikin banyak investor sekarang mulai putar otak nyari alternatif. Kutipan ini benar-benar langsung ke intinya ya. Kayaknya zaman dimana kita bisa santai nabung pasif itu udah lewat. Sekarang pertanyaannya jadi, gimana caranya biar aset kita ini kerja buat kita? Janji imbal hasil 2 digit inilah biasanya di angka 10-15% per tahun yang jadi magnet buat para pemain besar itu pindah haluan. Jadi, apa sih yang sebenarnya mendorong orang-orang buat nyari-nyari instrumen baru? Yuk kita dalami lagi dilema imbal hasil rendah ini dan kenapa alternatif yang strukturnya aman jadi buruan banyak orang. Kalau instrumen yang biasa-biasa aja udah nggak cukup, terus solusinya apa dong? Disinilah private credit masuk ke dalam permainan. Mari kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya konsep pinjaman non-bank ini. Konsepnya tuh sebenarnya lumayan sederhana loh. Coba bayangin, Anda atau sebuah lembaga keuangan itu ngasih pinjaman langsung ke sebuah perusahaan. Jadi nggak ada bank di tengah-tengah sebagai perantara. Jalurnya jadi lebih pendek, lebih efisien, dan lebih langsung. Nah, cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini. Anda sebagai investor itu seolah-olah jadi banknya. Anda yang nyuntik modal ke perusahaan yang lagi butuh dana buat tumbuh. Dan sebagai gantinya, Anda yang panen bunganya. Simpel kan? Mungkin ada yang nanya, kenapa perusahaannya nggak ke bank aja? Nah, slide ini ngejelasin dengan gamblang. Bank itu seringkali prosesnya lama, birokrasinya berbelit-belit. Di sisi lain, private credit nawarin kecepatan dan fleksibilitas. Dua hal ini penting banget buat perusahaan yang mau gerak cepat. Celah inilah yang diisi sama pasar private credit. Tentu kita semua tahu, imbal hasil tinggi seringkali datang sepaket sama resiko tinggi. Jadi, pertanyaan selanjutnya yang logis adalah, seberapa aman sih instrumen ini? Yuk kita bahas struktur keamanannya, karena ini yang jadi pembeda utamanya. Dengar kata pinjaman non-bank, pikiran kita mungkin bisa langsung nyambung ke pinjol dengan segala macam resikonya, ya kan? Jadi, mari kita hadapi pertanyaan ini langsung. Apakah ini aman dan apa yang bikin ini beda banget secara fundamental? Nah, ini dia jawabannya. Perbedaannya itu ada di beberapa lapisan proteksi. Pertama, pinjamannya itu dijamin aset atau collateral. Artinya, ada jaminan fisik kayak properti atau inventaris perusahaan. Kedua, ada yang namanya covenant atau perjanjian hukum yang super ketat yang ngatur apa yang boleh dan nggak boleh perusahaan lakuin. Ini kayak sistem peringatan dini. Ketiga, fokusnya ini pembiayaan korporasi yang produktif bukan pinjaman konsumtif tanpa jaminan. Dan terakhir, yang paling penting, ada proses due diligence atau uji tuntas yang benar-benar ketat. Inilah yang bikin beda banget sama pinjaman online biasa. Oke, jadi resikonya ternyata dikelola dengan beberapa lapisan keamanan. Sekarang, kita ngomongin yang seru-serunya. Imbal hasilnya. Seperti apa sih potensi arus kas yang bisa kita harapkan dari sini? Slide ini ngasih kita gambaran yang lebih nyata lewat simulasi. Kita bisa lihat di sini dengan berbagai level investasi, ada estimasi pendapatan pasif bulanan yang bisa didapat. Ini ngerubah konsep imbal hasil dari sekedar angka persenan tahunan yang abstrak, jadi arus kas bulanan yang lebih terasa dan kebayang. Jadi tujuannya ada dua. Pertama, tentu aja ngejar imbal hasil 2 digit yang dari tadi kita bahas. Kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah untuk diversifikasi. Punya aset kayak gini bisa jadi penyeimbang yang stabil di portofolio Anda. Terutama waktu instrumen lain kayak saham lagi naik turun gak karuan. Konsepnya menarik, potensinya juga jelas. Tapi gimana cara mulainya? Nah, milih platform yang tepat itu adalah kunci utamanya. Dan ini adalah beberapa kriteria penting buat ngevaluasinya. Ada 3 hal krusial yang wajib banget dicek. Pertama, regulasi OJK. Ini adalah jaring pengaman legal Anda. Buat mastiin platformnya main sesuai aturan di Indonesia. Kedua, analisis NPL atau non-performing loan. Gampangnya, rasio kredit macetnya. Angka NPL yang rendah itu nunjukin kalau platformnya jago milih peminjam yang berkualitas. Terakhir, pahami proses uji tuntas mereka.
Cari tahu sedalam apa sih mereka ngecek calon peminjam sebelum Anda ikut naruh dana di sana. Nah, pada akhirnya kita semua dihadapkan pada sebuah pertanyaan buak direnungkan. Pilihannya balik lagi ke strategi kita masing-masing. Mau tetap di zona nyaman dengan imbal hasil yang relatif aman tapi rendah, atau mulai berani melirik alternatif yang nawarin potensi lebih tinggi, tentunya dengan risiko yang sudah terukur. Ujung-ujungnya, semua instrumen investasi, termasuk private credit ini, ya cuma alat. Pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting adalah, berapa sih target passive income bulanan yang Anda butuhkan supaya bisa merasa bebas secara finansial? Tahu angka itu adalah langkah pertama buat milih alat yang paling pas untuk sampai ke sana.